Provinsi Banten. Yang saya hormati Ketua beserta Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dari PPID Pembantu di lingkungan Pemprov Banten. Yang saya hormati para pejabat lingkungan Kominfo Provinsi Banten. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menghadiri rapat koordinasi dalam rangka tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan kita umat. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengarahan atau sambutan yang disampaikan oleh PPID utama, dipersilakan. Terima kasih Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua yang hadir di sini. Yang terhormat Ketua KI, Pak Ilman, dan seluruh anggota tim KI. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada yang mau masuk sore hari ini? Baik Bapak Ibu, kalau di luar sana di Indonesia lagi musim salam Pancasila, izinkan saya menyampaikan salam keterbukaan di Provinsi Banten. Ketua Komisi Informasi, rekan-rekan komisioner, dan para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi OPD seluruh Provinsi Banten yang saya muliakan. Mari pada sesi ini kita lebih banyak berdialog, berdiskusi bahwa Komisi Informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan RI 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik telah mengamanatkan bahwa Komisi Informasi dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik. Dan salah satu kategori pemeringkatan monitoring dan evaluasi tahun 2020 adalah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Yang menjadi dasar hukumnya adalah pertama, yang menjadi dasar hukum 41 OPD dijadikan subjek monef tahun 2020 adalah Perda nomor 8 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah Provinsi Banten, bahwa ada 40 OPD dan menurut Perda 1 2015 tentang penanggulangan bencana daerah ada yang disebut dengan BPBD, sehingga berjumlah 41 OPD di lingkungan Provinsi Banten. Selanjutnya dasar hukumnya adalah surat keputusan Ketua KI yang didasari oleh Pleno Komisi Informasi bahwa hanya 41 OPD, dalam hal ini adalah PPID Pembantu di Provinsi Banten, tidak seluruh PPID Pembantu yang ada di lingkungan Pemprov Banten ini kami laksanakan monef. Karena sejatinya BPKAD sudah hadir ya? Ada BPKAD? Baik, dengan Ibu siapa Bu? Bu Ita. Di BPKAD kan ada, maaf, Bapenda maksud saya. Bapenda belum hadir ya? Atau dari Dindikbud ada ya? Dari Dindikbud, izin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di absensinya ada? Ada dari Dinas Pendidikan? Tidak ada ya? Orang jangan di belakang Pak, di depan Pak.
Silakan. Cari kursi kosong, Pak. Enggak, biar kita bisa dialog, Pak. Di Dispora itu kan ada balai, Pak ya, ada UPT ya. Betul, Pak. Nah, UPT-nya itu kan harusnya menjadi PPID pembantu. Nah, tidak dijadikan subjek monet, tetapi OPD-nya lah yang menjadi subjek pemerikatan. Nah, itu mohon dipahami oleh PPID pembantu di seluruh OPD Provinsi Banten. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh OPD di Provinsi Banten. Selama ini kami melaksanakan monitoring di akhir tahun. Tetapi hari ini kami sengaja sosialisasikan dari awal untuk menunjukkan kesiapan OPD dalam monitoring evaluasi KI. Karena tujuan kami adalah memastikan OPD di mana Bapak mengabdi itu telah melaksanakan Undang-Undang 14 2008. Kalau boleh Bapak Ibu cek kuesioner yang dipegang Bapak Ibu, itu ada 4 kelompok, ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, dari 4 kelompok itu merupakan amanat dari pasal 11, 12, 13 dari versi 1 2010. Ada yang bunyinya wajib diumumkan. Nah, hukumnya wajib. Mudah-mudahan OPD yang hadir hari ini kata wajibnya sudah diselesaikan dan sudah diunggah di websitenya masing-masing. Baik Bapak Ibu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang saya muliakan, 4 kategori itu akan kami beri scoring yang nantinya untuk menentukan seberapa patuh OPD Bapak Ibu dalam penata kelolaan keterbukaan informasi. Scoringnya nanti akan ada bobotnya. Jadi kelompok 1 dan 2 itu bobotnya kurang lebih 30%. Ya, di panduan umum Bapak Ibu bisa lihat halaman kedua terakhir ya, panduan umum. Itu ada kelompok indikator pengembangan website dan indikator pengumuman informasi publik. Itu bobotnya 30%. Scoringnya poin 1 40%, poin 2 scoringnya 60. Tetapi bobot dari 100% tadi di nilai akhirnya adalah 30%. Kemudian di bobot 3 dan 4 itu masing-masing 50. Nah, skornya masing-masing 50, bobotnya 40%. Artinya apa? Yang dikedepankan adalah layanan informasi publik. Kemudian penyediaan informasi publik. Sampai hari ini kami masih melihat bahwa layanan informasi publik yang dilakukan oleh OPD belum optimal Bapak Ibu. Padahal Komisi Informasi sudah masuk tahun ke-9. Artinya sudah 9 tahun kita melaksanakan keterbukaan. Sehingga pada Monex tahun ini sekiranya dianggap penting, silakan Bapak Ibu mencatat bahwa KI akan memastikan pada saat visitasi dan lain-lain setiap tahapan itu akan memastikan lampiran 4 versi 1 2010 sudah wajib, tidak ada pengecualian lagi, memiliki buku register permohonan informasi publik. Di versi 1 2010 ada yang lampiran 4, ada yang disebut dengan lampiran 4. Itu adalah register dari permohonan informasi publik, dan ke kanannya itu sampai dengan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, teman-teman badan publik ini belum melaksanakan lampiran 4 sebagaimana diatur oleh standar layanan informasi publik. Tahun ini ayo kita mulai dan seterusnya ini kita laksanakan. Dan berikutnya scoring 100% itu adalah presentasi. Jadi hasil poin 1 dan 2 itu akan kita scoring, dan 10 besar diantaranya akan kami undang untuk presentasi. Jadi presentasinya tidak untuk kami,
tapi untuk semuanya yang hadir pada saat undangan presentasi. Jadi satu sama lain bisa saling mengintip, saling melihat seberapa kesiapan atau kepatuhan OPD yang 10 besar tadi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Jadi metode ini sebelumnya belum dilaksanakan, tapi di tahun ini kita melaksanakan dan mengundang presentasi setiap OPD, tetapi yang masuk kategori 10 besar. Nah, adapun tahapannya, Bapak Ibu bisa lihat di halaman kedua. Silakan dicek di halaman kedua bahwa batas akhir untuk pengembalian kuesioner itu adalah tanggal 28 Agustus 2020. Saya ingin memastikan bahwa seluruh OPD mengembalikan kuesioner. Tidak seperti tahun sebelumnya, tidak semua OPD mengembalikan kuesioner. Artinya, tolong dukungan dari OPD, jadikan kami orang yang bingung terhadap OPD mana yang harus kami sebut pertama kali pada saat penganugerahan Badan Publik Informatif. Jadi, saking semuanya informatif, kami bingung mana yang harus kami sebut duluan. Kalau selama ini kami gampang menyebut yang pertama siapa, dan itu juga OPD-nya 3 tahun berturut-turut ya informatif atau pertama kali kami sebut. Saya berharap sekarang ada persaingan yang sangat ketat gitu, di antara OPD dalam penata kelolaan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, saya mohon maaf loncat-loncat ininya penyampaiannya. Di dalam kuesioner saya ingin memastikan bahwa poin dari angka struktur PPID pembantu itu mohon ada. Selama ini belum ada. Yang ada hanya struktur PPID provinsi, PPID utama, kemudian nama-nama atau jabatan yang menjadi PPID pembantu. Tapi setelah ditunjuk jadi PPID pembantu, tidak ada lagi SK di masing-masing OPD tentang struktur PPID pembantu. Nah, mohon ini ada lengkap, karena di PPID pembantu juga pasti ada bagian yang difungsikan untuk layanan informasi, ada yang bagian dokumentasi, ada yang konteks penyelesaian sengketa informasi, sehingga lengkap dasar hukum dari teman-teman PPID pembantu di OPD punya struktur tersendiri yang diesakan oleh atasan langsung dari PPID pembantu, yaitu kepala OPD masing-masing. Saya pikir hal-hal yang krusial telah saya sampaikan, dan selebihnya mungkin kita kedepankan dialog. Cuman sebelum saya menutup pengantar ini adalah kami mengajak, Komisi Informasi mengajak, kalau selama ini OPD lebih berorientasi kepada permohonan informasi, melayani siapa yang memohon informasi, tetapi mulai hari ini ke depan, mari sama-sama berorientasi kepada pengguna informasi. Jadi tidak lagi banyaknya pemohon informasi, tapi kita cukup melihat seberapa banyak pengunjung website resmi masing-masing OPD, dan kita menyediakan, mengumumkan informasi publik. Pengguna hanya tinggal klik sana sini, dan itulah tujuan terpenting dari Undang-Undang 14 2008. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Materi yang telah menyampaikan materi terkait dengan pertama petunjuk umum, yang di dalamnya ada jadwal sama bagaimana nanti OPD atau PPD pembantu untuk bisa menyampaikan kuesioner kembali ke Kementerian
Informasi paling lambat tanggal 28 Agustus. Yang kedua tadi disinggung sedikit terkait dengan kuesioner ini, tentu belum bisa memberikan gambaran secara utuh. Oleh karena itu kami memberikan waktu kepada peserta untuk berdialog, bertanya kepada pemateri. Untuk sesi pertama kami berikan waktu kepada 3 penanya terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan ataupun hal-hal yang belum bisa dipahami, supaya nanti pada saat pengisian kuesioner ini betul-betul sesuai fakta yang ada di tempat Bapak Ibu semua. Kami persilakan untuk 3 penanya pertama dulu. Dari dinas mana? Dari mana Pak? Biro Atom, Pak. Ya, Atom ya. Baik. Yang kedua, ada yang mau bertanya untuk yang kedua? Tidak ada ya? Ya, dari DPRD ya. Satu lagi, satu penanya lagi, penanya yang ketiga. Yang di belakang, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Mumpung kita bersama-sama di ruangan ini, supaya nanti pada saat pengisian tidak bingung lagi, tinggal diisi sehingga waktu atau batas penyerahan atau pengembalian kuesioner bisa dikembalikan tepat waktu. Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja kepada penanya pertama untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, di sini saya menanyakan tentang konten yang poin 8 itu Pak ya. Apakah situs portal PPID Badan Publik Saudara memiliki aplikasi tool yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online Pak ya? Nah di sini ada juga aplikasi SPAN Pak ya, SPAN lapor. Apakah itu termasuk bagaimana Pak? Itu yang pertama. Nah yang kedua yang saya tanyakan terkait masalah format laporan keuangan, KPK tuh Pak. Karena ada beberapa OPD yang beda-beda gitu kan, khawatir apa yang perlu kita dipublikasi, mana yang tidak kita publikasi gitu Pak. Paling itu aja sih Pak, 2 poin itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lanjut ke penanya yang kedua dari Sekwan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sekretariat DPRD Persatuan Pak. Saya ingin menanyakan terkait dengan poin 9, apakah Badan Publik Saudara memiliki official media sosial? Kebetulan kalau di kita Pak, alhamdulillah kita lengkap Pak untuk official media sosial. Cuma yang saya tanyakan, apakah official media sosial ini termasuk menjadi bagian penilaian Pak nanti di penilaian akhir kuesioner ini? Maksudnya apa ada hitungan grade poinnya apa kalau untuk media sosial ini? Nah keduanya, di DPRD kita mempunyai web DPRD Pak. Web DPRD kita ada. Kalau kita di DPRD sepertinya ada timbal balik ketika masyarakat banyak meminta informasi terhadap kegiatan DPRD di kita, tetapi banyak juga masyarakat yang memberikan informasi Pak terkait dengan kondisi-kondisi di masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten ataupun kewenangan kabupaten kota. Nah, apakah itu masih dari masyarakat ini menjadi bagian penilaian Pak? Tapi ini bisa kita buktikan melalui web surat yang masuk melalui web DPRD. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada 2 penanya yang sudah memberikan pertanyaannya kepada narasumber. Langsung saja untuk bisa dijawab oleh narasumber, dipersilakan. Baik, yang pertama dari Anton Pak ya. Terkait yang HKPN Pak ya. Iya. Yang HKPN itu tidak ada format khusus bagi Komisi Informasi Pak. Tetapi kewajiban OPD adalah mengumumkan bahwa yang wajib pejabat yang wajib untuk memiliki LHKPN itu dimunculkan di websitenya OPD masing-masing. Terkait perbedaan itu tidak menjadi
permasalahan bagi Komisi Informasi sepanjang format yang tadi adalah format yang memang dikeluarkan resmi oleh KPK. badan yang punya kewenangan menerbitkan LHKPN. Yang kedua, OPD Bapak sendiri menerbitkan adalah lembaga resmi, sehingga secara hukum memiliki kepastian hukum bahwa itu adalah informasi publik yang benar dan akurat. Itu Pak ya. Kemudian, terima kasih sudah ada yang bertanya tentang inovasi, karena kami dalam presentasi nanti itu ada penilaian tentang 2 KI, 1 koordinasi, 2 komitmen, 3 inovasi. Nah, media sosial adalah bagian dari inovasi. Kemudian yang berbasis software iOS, Android ataupun Linux itu juga bagian dari inovasi. Dalam hal apa? Dalam hal tadi layanan informasi publik. Jadi artinya memberikan akses kemudahan, akses cepat, berbiaya ringan. Itu semangat dari Undang-Undang 14 2008. Gitu Pak. Tapi ingin kami pastikan, mohon bedakan informasi dan informasi publik. Yang menjadi kewenangan KI adalah informasi publik. Informasi atau segala bentuk dokumen, data yang diolah, dibuat, disimpan oleh penyelenggara negara. Bukan informasi, ya, tetapi informasi publik, dan itu semuanya dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Jadi kalau pertanyaannya spam lapor adalah bagian spam lapor ya? Iya Pak. Apakah bagian dari yang nomor 8? Tadi lebih bertanya kepada dalam pelayanan informasi publik. Jadi kan selama ini orang dari mana tuh kabupaten tempat yang jalannya masih rusak, Simak, di Logra, di Pandeglang juga ada. Nah, Cibitung kan kalau mau datang ke OPD Bapak Ibu repot, tapi kalau punya smartphone kan bisa tuh Pak untuk digunakan. Kalau Pemprov sendiri kan sudah punya e-Jawara misalkan gitu ya. Barangkali di OPD punya inovasi lainnya dalam konteks layanan informasi. Bisa diterima mungkin Pak ya. Iya. Kemudian yang nomor 9 terkait pertanyaan Kang Ibu dari Satuan, media sosial yang dimaksud adalah official Pak. Kalau di pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi, kami meminta surat yang dikirimkan oleh Pemprov Pemkab ke Kementerian Kominfo. Jadi kepala daerah yang memiliki official medsos itu didaftarkan ke Kementerian Kominfo. Nah kalau OPD kami tidak mengharuskan seperti itu karena tidak wajib mengirimkan pemberitahuan kepada Kementerian Kominfo, tetapi media sosialnya adalah media sosial yang terintegrasi dengan website resminya OPD Bapak Ibu. Jadi ada running di websitenya opd.bantenprov.id. Nah running di sana atau terintegrasi. Karena yang mengklaim itu adalah CEO OPD Bapak Ibu pasti banyak. Yang isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena medsos setiap orang pasti bisa meng-create akun masing-masing dengan mengatasnamakan OPD kita kan. Tapi yang kami akses adalah sekali lagi media sosial yang integrated dengan website resmi Bapak Ibu di bantenprov.id. Kemudian khusus untuk Satuan Sekretariat DPRD, bahwa yang kami akses berdasarkan surat dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, jadi Diskominfo Santik gitu ya, disingkatnya gitu Bu Dwi. Ada 41 website dan di sana hanya ada set DPRD bantenprov.id, sehingga yang menjadi tolak ukur kami dalam memantau website PPID pembantu di sana adalah set DPRD, karena sekretariat DPRD lah yang menjadi kewenangan Pemprov Banten,
bukan DPRD-nya, karena DPRD-nya merupakan badan publik tersendiri. Itu Pak ya. Kemudian masalah aspirasi atau pemberi informasi tadi dipastikan saja oleh PPID di Setwan, apakah itu berupa informasi publik atau informasi, itu tolong diolah saja oleh PPID Pembantu. Tapi yang pasti segala bentuk informasi publik kita permudah, sehingga pengguna informasi tidak harus demo ke Setwan, tidak harus demo ke OPD, cukup berkunjung saja ke websitenya. Saya pikir untuk 2 poin tadi demikian Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Haji Tony yang telah memberikan jawaban dari 2 pertanyaan. Ada ingin ditambahkan Pak Ketua? Pak Lutfi? Cukup. Baik, kami masih memberikan ruang untuk bertanya kepada Bapak Ibu peserta rapat. Silakan yang ingin bertanya. Mumpung masih ada di sini. Dari mana Pak? Pariwisata satu. Yang lainnya dari mana Pak? Ya, satu lagi. Oke ya, ada 2 penanya. Silakan Pak dari pariwisata. Cari Pak. Izin Pak, dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Tadi terkait yang SPAN Pak, memang tadi Pak sampaikan juga bahwa yang dikelola atau dimanfaatkan oleh OPD begitu ya. Nah, SPAN ini memang dikreatnya bukan dari OPD, melainkan dari Pemprov, tapi tindak lanjutnya dari OPD. Jadi apakah itu masuk dalam kategori yang diinovasikan juga, karena memang ada umpan balik yang kita kerjakan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan SOP Pak. Ini SOP cukup banyak ya. Ada pengelolaan informasi publik sampai dengan pengaplikasian informasi yang terkecualikan. Ini kan kalau mungkin bisa dibuat menjadi satu kelihatannya sepertinya Pak ya. Bisa dimungkinkan tidak seperti itu, yang pertama. Kemudian karena ada beberapa item seperti nomor 14 ini tentang penanganan sengketa informasi publik, ini yang mungkin bukan ranah OPD. Nah, kalaupun nanti misalkan ada ranah OPD terkait dengan pemberitahuannya, ya tolong sampaikan kepada kami seperti apa modulnya begitu kan. Kemudian ya mungkin sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lanjut Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dinas kami kebetulan di PTSP memang yang seperti disampaikan tadi materi juga bahwa terkait SKPP ini memang masih jadi bukannya memang belum dibuat gitu. Masalahnya masalah klasik orang-orangnya banyak yang tidak mau mengambil posisi ini gitu. Di kami juga kebetulan ada pengaduan yang khusus untuk melayani pengaduan terkait pelayanan perizinan. Ini yang dipisahkan oleh kami antara pengaduan pelayanan perizinan dengan permohonan informasi publik yang ada di sekretariat. Sementara untuk pengaduan perizinan, permohonan informasi terkait perizinan ada di pelayanan perizinan. Nah, pertanyaan saya apa ya? Terkait untuk SKPPID ini apa ya? Kadang-kadang memang agak sulit menentukan orang-orangnya karena tadi permasalahannya. Tapi kalau memang dijadikan satu, boleh atau tidak, atau tetap seperti ini karena tadi ada pembatasan informasi atau informasi publik ya, seperti itu. Apakah kategori yang tadi pelayanan termasuk informasi publik atau hanya informasi saja? Pak, mungkin. Terima kasih. Ya, kasih kepada 2 penanya, langsung dijawab saja. Baik, terima kasih. Ada yang menarik bahwa berbicara tentang aplikasi yang dimiliki oleh badan publik, kreatornya bukanlah OPD tetapi sudah disediakan. Tetapi pemanfaatannya itu mohon dipastikan Pak. Ini saya rangkap dengan masalah perizinan tadi. Kembali kepada definisi informasi publik Pak. Kalau dari Setwan mungkin tadi konteksnya aspirasi Pak, gitu kan ya. Jadi tipis antara informasi dengan informasi publik. Nah artinya layanan
tupoksi sebagaimana Undang-Undang 23 dan turunannya sampai 18 2016 dan seterusnya sampai ke Pergub tentang tupoksi OPD itu adalah layanan publik atau layanan informasi publik. Itu apa saja yang minimal Pak? Itu yang dibunyikan di versi 1 itu minimal. Bahkan seharusnya sudah bertambah di tahun 9 ini yang diumumkan, yang disampaikan kepada pengguna informasi tadi. Nah jadi mari kita sederhanakan baik spam, baik perizinan tadi, sepanjang itu adalah konteks layanan informasi publik, silakan diklaim. Dan Bapak bisa klaim jika tidak ada dalam kuesioner, Bapak bisa lihat di halaman terakhir Pak, di halaman terakhir petunjuk umum. Di bagian 4 panduan umum ini ada yang disebut dengan huruf E angka 1, keterangan data dukung. Jadi hal-hal yang di luar konteks kuesioner yang menunjukkan bahwa yang wajibnya sudah tuntas dan kami punya inovasi bagi OPD, silakan diberikan data dukung untuk dikirim kepada kami. Karena kami nanti menerimanya soft file-nya Pak dalam format Microsoft Excel, dikirimkan melalui email kami yang tertera di panduan umum atau diantarkan langsung ke kantor kami Pak. Kedua-duanya bisa dalam bentuk soft file, gitu Pak ya. Kemudian berbicara tentang SOP, PPD utama sudah keluar, baik. Bahwa hari ini Pak, kita punya Pergub 16 2011 yang rencananya akan direvisi. Tapi Pergub 16 2011 ini karena belum ada revisinya masih utuh berlaku. Pergub 16 2011 sebenarnya itu mengatur SOP yang Bapak pertanyakan. Salah satunya SOP. Tetapi barangkali dari OPD sendiri, dari PPID pembantu sendiri punya SOP tersendiri. Misalkan begini Pak, tata naskah yang diatur oleh OPD biasanya jika ada surat masuk maka pasti ke provinsi bagian umum, maka kalau di OPD ke TU gitu Pak ya, bagian kepegawaian. Nah nanti langsung dikirim ke Kadis atau kepala OPD. Sementara bagi layanan informasi publik, begitu surat dinyatakan diterima, maka hitungan harinya berjalan hari 1 sampai 10. Begitu tidak ada, maka akan di-follow up oleh pemohon informasi menjadi keberatan kepada OPD. Nah maksud saya, maksud SOP di sini adalah ada pemisahan antara surat kedinasan dengan surat permohonan informasi, karena perihalnya pasti beda. Jadi begitu diterima, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain dan sebagainya, dapat saja diatur dengan mengacu kepada Pergub 16 2011. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan di Pemprov sudah ada SOP-nya dalam Pergub tadi, mungkin bisa diterjemahkan ulang oleh PPID pembantu. Misalkan kan berbeda subbagian ataupun seksi yang menangani tadi. Coba ya, kenapa SKPPID-nya diperlukan? Alurnya akan ketahuan nanti. Jadi begitu masuk surat perihalnya permohonan informasi, diterima oleh PPID, oleh kepala OPD, kemudian setelah diterima oleh PPID pembantu itu, alurnya kemana SOP-nya? Apakah ke bagian TU, apakah ke bagian layanan informasi jika sudah ada SK, atau kemana? Nah ini yang dibutuhkan SOP di masing-masing PPID tadi Pak. Kemudian sengketa tadi, karena terakhir kami menangani sengketa antara pemohon dengan inspektorat, gitu Pak ya. Artinya inspektoratnya kan akan hadir dalam persidangan. Nah tentu di PPID Bapak juga kan harus ada yang ditunjuk pada saat terjadi penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dari PPID Bapak siapa? Aturannya, SOP-nya
tata laksananya seperti apa yang diatur di PPID Bapak gitu. Kan pasti Bapak tidak punya bagian hukum tersendiri itu di OPD gitu kan ya. Nah, tapi tadi Pak, kalau ada SK PPID ini jelas Pak, siapa yang harus mendampingi PPID pembantu pada saat menangani penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pak. Sehingga SOP ini kenapa banyak? Karena hal-hal yang berbeda. Dan yang bikin kita agak prihatin adalah hingga tanggal 9 ini OPD belum memiliki daftar informasi publik Pak. Jadi daftar informasi publik itu kita sederhanakan, kalau kita ke restoran pasti dikasih menu Pak. Nah menunya ini kita belum punya. Dan itu kan unik, setiap OPD pasti beda Pak. Ya. Ya. Nanti pertanyaannya apakah itu bisa dibuatkan dalam satu SOP? Itu kan banyak Pak. Bisa tidak dibuatkan satu SOP untuk memenuhi semua SOP. Baik. Baik. Jika Bapak melihat konteks TPI 1 2010, mungkin Bapak baru bisa sepaham dengan saya bahwa relatif agak susah kalau digabung 12 sampai dengan 18 karena mekanismenya berbeda Pak, gitu Pak. Misalkan antara poin 12 dengan 18 nggak bisa digabung karena ada mekanisme yang akan Bapak lalui, karena pasti gubernur ini akan menandatangani bukan kepala dinas, gitu Pak ya. Bapak menghimpun data dari tiap subbagian kepada bagian, kemudian nanti persetujuan kepala OPD kan akan berbeda tuh. Sehingga masing-masing SOP sebenarnya ini adalah unik. Nanti memang harus dibuatkan secara terpisah ya Pak. Iya. Karena memang prosedur berbeda. Kemudian nomor 16 ya Pak, ada SOP kemudian tentang konsekuensi. Ya. Mungkin Pak Jadi juga sempat membagikan ke OPD itu tentang lembaran pengusahaan itu sudah salah Pak ya, Pak dibagikan oleh Pak Jadi ke PPID tentang lembaran penetapan. Ya. Nah, apakah cukup dengan itu atau memang harus dibuatkan SOP ya? Sepertinya kan beda antara penetapan dan SOP ya. Baik. Semoga sepulang dari sini Bapak Ibu mendownload Pergub 16 2011 tadi untuk konteks uji konsekuensi untuk yang dikecualikan. PPID pembantu lebih kepada sponsor, bukan sponsor, sumber data. Karena yang akan menetapkan nanti gubernur. Ya, tetapi kalau Bapak berkenan menyusun SOP, sebenarnya bisa diturunkan dari Pergub 16 2011 tadi Pak, gitu kan. Jadi Bapak sendiri melakukan uji konsekuensi tersendiri di luar PPID utama nggak masalah, karena PPID pembantu kan seprovinsi Banten. Tentu kalau dinas pariwisata misalkan punya data yang dianggap dikecualikan, ya Bapak bisa lakukan uji konsekuensi itu. Ada Pak, kebetulan memang nyambung Pak ya, kebetulan memang apa yang disampaikan Pak Jadi pun seperti itu. Jadi semangat karena memang kita punya tugas berat pada tahun ini, yaitu kita harus memenuhi target di RPJMD Banten informatif di tahun 2020. Sehingga pada kesempatan ini kami langsung menyampaikan bahwa harapan kami apa yang diselenggarakan oleh teman-teman KAI dapat tanggapan yang positif dan semangat yang baik, semangat yang penuh untuk menyelesaikannya, karena bagi kita harapan kita juga bahwa kondisi sekarang ini semua sudah terbatas, jangan sampai menjadikan semangat kita untuk tetap berkarya, untuk tetap ini menurut hemat saya pekerjaan ini adalah tambahan imun ya. Semangat itu adalah tambahan imun kita untuk tetap berkarya dalam kondisi serba terbatas, baik terbatas secara waktu maupun terbatas secara finansial. Kemudian hal lain adalah bahwa
tahun 2019 kita sudah pernah dapat peringkat di nasional, yaitu menuju informatif. Dan memang ada beberapa hal terkait dengan ini yang memang kalau kita mau target di 2020 Banten informatif, tentunya nanti secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman di AI, dan hal ini tidak bisa menjadi harapan yang baik jika tidak ada kerjasama dengan teman-teman OPD maupun di luar OPD yang menjadi bagian terhadap indikator terhadap keterbukaan informasi. Dan kemudian yang tidak lupa juga saya sampaikan bahwa mungkin pada kesempatan ini saya mengimbau sekali lagi agar terkait dengan pemenuhan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh tim dari Komisi Informasi melalui web yang sudah ditetapkan dan ditentukan. Saya harap hal ini menjadi konsen kita sepanjang tahun ini, karena penilaian tersebut mungkin dan tidak hanya mungkin ya, suatu hal nanti akan diuji di pusat bahwa apa betul yang dilakukan itu sudah memenuhi standar. Kemudian terakhir, sebelum saya kembalikan waktu lagi ke moderator, besar harapan kami dan tentunya tidak putus-putusnya kita selalu berdoa agar semangat kita, kesehatan kita, dan kelancaran dalam setiap melaksanakan tugas itu selalu mendampingi kita, karena kita mempunyai niat yang baik ke depan. Dan tidak hanya cukup dengan niat dan doa, tapi saya pikir perlu juga ikhtiar-ikhtiar tertentu. Bahkan kalau tidak keberatan dari teman-teman, selalu bertanya dan bertanya terhadap hal-hal yang memungkinkan untuk menyempurnakan beberapa hal. Saya kira dari saya cukup sekian, barangkali kurang lebihnya mohon maaf dengan segala keterbatasan hari ini. Dan kami juga mungkin sekalian izin Pak Ketua pada kesempatan ini, nanti kalau ada waktu lagi saya kembali lagi ke tempat, karena bersamaan dengan ini kami harus mengawal anggaran perubahan yang kebetulan pada saat ini juga bertepatan dengan sosialisasi di Bapeda, yang kemudian menjadi harapan kita untuk melangkah ke depan lebih baik. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada PPID Utama yang telah memberikan sambutannya. Perlu kami ingatkan kembali bahwa Provinsi Banten di tahun ini menargetkan untuk menjadi provinsi yang informatif. Tentu ini butuh dukungan dari semua OPD yang ada di Provinsi Banten. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten kepada Pak Iman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati jajaran Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, di sini hadir Wakil Ketua Bapak Haji Tony Anwar Mahmud, kemudian hadir juga Ketua Bidang Kelembagaan Bapak Naksudana, kemudian hadir Ketua Bidang Aset Pak Eri Komidin, dan tempat juga Pak Lutfi hadir sebagai Ketua Bidang PSI, Penyelesaian Sengketa Informasi. Kemudian yang saya hormati PPID Utama yang sudah mewakili kehadiran dalam rapor ini, serta yang saya hormati, saya banggakan Bapak dan Ibu dari PPID pembantu di SKPD atau PD masing-masing. Hari ini tentu atau pagi hari ini Komisi Informasi mengundang dalam rangka rapat koordinasi persiapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2020.
sengaja dibagi dua sesi. Sesi yang pertama 20 OPD, kemudian sesi yang kedua itu 21 OPD. Ini dalam rangka juga untuk memperhatikan protokol kesehatan terkait COVID-19. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu secara umum bahwa monitoring dan evaluasi ini merupakan salah satu bagian tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Banten yang setiap tahun harus dilakukan. Oleh sebab itu, alhamdulillah dari tahun ke tahun Komisi Informasi terus melakukan improvisasi terkait dengan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, untuk tahun ini berkaitan dengan situasi dan kondisi yang disesuaikan dengan protokol kesehatan, maka Monek pun juga ada beberapa item-item atau poin-poin atau kegiatan yang akan disesuaikan. Nah, oleh sebab itu, dalam tahun 2020 ini, Komisi Informasi membuat atau menentukan 5 kategori untuk dimonitoring yang pada akhirnya nanti akan kami peringkat, yaitu kategori OPD pada 41 OPD tingkat provinsi, yang kedua pemerintah kabupaten kota, yang ketiga badan usaha milik daerah, yang keempat lembaga non struktural atau vertikal, dan yang kelima partai politik. Jadi untuk tahun ini kita ada 2 Monek yang dilakukan oleh KI ekshibisi, yaitu adalah partai politik dan pemerintah desa. Nah, tentu terkait dengan ini kita akan mengacu kepada PRD 1 tahun 2010 tentang standar informasi publik, kemudian akan mengacu juga pada PRD 4 tahun 2016 tentang Monek. Nah, oleh sebab itu tentu untuk Monek pada tahun ini sengaja lebih awal, dan kemudian juga kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya kita langsung menyerahkan STQ kepada OPD atau kepada PPD pembantu. Tapi sekarang kita lalui dulu dengan rapat koordinasi ini. Ini dimaksudkan agar supaya kita bisa mendialogkan, kita bisa melihat beberapa item, beberapa hal-hal yang menurut KI perlu kita diskusikan. Contoh seperti misalnya laporan harta kekayaan LHKPN itu seperti apa, lalu kemudian tentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh PPID pembantu itu seperti apa. Nah, ini kita bisa diskusikan. Ini sudah direvisi, sudah disederhanakan oleh teman-teman KI yang akan nanti sebelum hasil sosialisasi akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini seiring sejalan dengan capaian pemerintah Provinsi Banten yang akan menuju kategori, kalau tahun 2019 itu menuju informatif dari Komisi Informasi Pusat di Jakarta yang diumumkan di kantor Wakil Presiden. Tapi untuk tahun ini kita akan mendorong bersama-sama bekerja dengan Bapak dan Ibu untuk informatif 2020 sebagaimana di dalam RPJMD Provinsi Banten. Nah, oleh sebab itu saya atas nama Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam rakor pada pagi hari ini. Harapannya adalah dengan rakor bisa mempermudah, bisa mempercepat, bisa mengefisienkan baik dalam pengisian kuesioner ataupun dalam memperbaharui website yang ada di OPD-nya masing-masing. Secara teknis akan disampaikan oleh komisioner bidang kelembagaan terkait dengan hal ini. Demikian sambutan atas nama Komisi Informasi. Sekali lagi ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten yang telah memberikan sambutannya bahwa betul
rakor ini pertama tindak lanjut kegiatan kita di tanggal 2 Juli ya, dengan seluruh OPD yang ada di Provinsi Banten secara online atau dengan kualitas Zoom ya. Selanjutnya perlu disampaikan pula bahwa nanti ada pemateri yang akan memberikan uraian materi kuesioner. Namun sebelumnya secara simbolik Ketua Komisi Informasi Banten akan menyerahkan kuesioner kepada peserta yang pertama hadir, yaitu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk itu kami persilahkan untuk ke depan, Pak Ketua, ke depan untuk menyerahkan kuesioner kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan nanti diikuti oleh seluruh secara simbolik. Ya. Baik, dengan ini saya serahkan SPQ dan petunjuk umum monitoring 2020 untuk PPID pembantu di dinas yang sudah Siap diterima dan ditindaklanjuti. Sah. Terima kasih Pak Ketua dan perwakilan dari DPMD. Selanjutnya kami persilakan kepada panitia untuk menyerahkan kuesioner.